intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Tiara Anggraini, NIM 18063, tingkat 3A. Saya mahasiswa Prodi D3 Analis Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang database. Sub-pembahasan saya yaitu pengertian database, komponen sistem database, tipe database, tahapan perencanaan database, fungsi database, manajemen sistem. Pertama, pengertian database. Database merupakan representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan, disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Database juga merupakan susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. Dalam sistem basis data dapat dipelajari dalam ilmu informasi. Selanjutnya, komponen sistem basis data atau database. Basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan dan database management system or DBMS yang memungkinkan beberapa pemakai untuk mengakses dan manipulasi file-file tersebut. Dari Vatansyah 1999. Dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen, yaitu pertama, sebuah basis data atau database memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang kedua ada sistem operasi atau operating system, merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi yang banyak digunakan seperti MS-DOS, MS Windows 95, MS Windows NT, dan Unix. Yang ketiga ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk. Tidak benar kalau. Yang keempat, ada pemakai atau user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, kita beralih ke tipe-tipe database. Selanjutnya, tipe-tipe database. Terdapat 12 tipe database, antara lain operational database, analytical database, data warehouse, distributed database, end user database, external database, hypermedia database on the web, navigational database, in-memory database, document-oriented database, real-time database, dan relational database. Pertama, kita akan bahas operational database. Database ini menyimpan data rinci yang diperlukan untuk mendukung operasi dari seluruh organisasi. Mereka juga disebut subject area database atau SADB. Transaksi database dan produksi database. Contohnya database pelanggan, database pribadi, database inventaris, akuntansi database. Selanjutnya, analytical database. Database ini menyimpan data dan informasi yang diambil dari operasional yang dipilih dan eksternal database. Mereka terdiri dari data dan informasi yang dirangkum paling dibutuhkan oleh sebuah organisasi manajemen dan end user lainnya.
Beberapa orang menyebut analitis multidimensi database sebagai database, manajemen database, atau informasi database. Selanjutnya ada data warehouse, yaitu sebuah data yang menyimpan data dari saat ini dan tahun-tahun sebelumnya. Data yang diambil dari berbagai database operasional dari sebuah organisasi. Data warehouse menjadi sumber utama data yang telah diperiksa, diedit, standar, dan terintegrasi sehingga dapat digunakan oleh para manajer dan pengguna akhir lainnya di seluruh organisasi profesional. Selanjutnya ada distributed database, yaitu database kelompok kerja, lokal, dan departemen di kantor regional, kantor cabang, pabrik-pabrik, dan lokasi kerja lainnya. Database ini dapat mencakup kedua segmen, yaitu operational dan user database, serta data yang dihasilkan dan digunakan hanya pada pengguna situs sendiri. Lalu ada end user database. Database ini terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan oleh end user di workstation mereka. Contohnya adalah koleksi dokumen dalam spreadsheet, word processing, dan bahkan download file. Yang keenam ada external database. Database ini menyediakan akses ke eksternal, data milik pribadi online, tersedia untuk biaya kepada pengguna akhir dan organisasi dari layanan komersial. Akses ke kekayaan informasi dari database eksternal yang tersedia untuk biaya dari layanan online komersial dan dengan atau tanpa biaya dari banyak sumber di internet. Yang ketujuh ada hypermedia database on the web, yaitu kumpulan dari halaman-halaman multimedia yang saling berhubungan di sebuah situs web. Mereka terdiri dari homepage dan halaman hyperlink lain dari multimedia atau campuran media seperti teks, grafik, gambar foto, klip video, audio, dan lain-lain. Yang kedelapan ada navigational database. Dalam navigasi database, queries menemukan benda terutama dengan mengikuti referensi dari objek lain. Kesembilan ada in-memory database. Database di memori terutama bergantung pada memori utama untuk penyimpanan data komputer. Yang ke-10 ada document-oriented database. Merupakan program komputer yang dirancang untuk aplikasi berorientasi dokumen. Yang ke-11 ada real-time database, yaitu sistem pengolahan dirancang untuk menangani beban kerja negara yang dapat berubah terus-menerus. Dan yang terakhir ada relational database. Standar komputasi bisnis sejak tahun 2009, relational database adalah database yang paling umum digunakan saat ini, menggunakan meja untuk informasi struktur sehingga mudah untuk mencari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tahapan perencanaan database. Perencanaan database atau basis data merupakan upaya untuk membangun sebuah basis data dalam suatu lingkungan bisnis untuk membangun sebuah basis data terhadap tahapan-tahapan yang perlu dilalui, yaitu yang pertama, perencanaan database atau basis data, yang kedua, mendefinisikan sistem, yang ketiga, ada analisa dan mengumpulkan kebutuhan, yang keempat, perancangan database atau basis data, yang kelima, perancangan aplikasi, yang keenam, membuat prototipe, yang ketujuh, implementasi, yang kedelapan, konversi data, yang kesembilan, pengujian, dan yang terakhir ada pemeliharaan operasional. Selanjutnya, kita akan bahas fungsi database management system. Diperlukan suatu sistem untuk diintegrasikan data file ke dalam suatu file sehingga bisa melayani user yang berbeda, perangkat keras dan lunak, serta prosedur yang mengelola database management system, yaitu menyediakan sistem akses cepat, mengurangi kerangkapan data dan redundansi data, memungkinkan adanya updating secara bersama, menyediakan sistem yang memungkinkan dilakukan pengembangan database, dan yang terakhir memberikan perlindungan dari pihak pemakai tidak berhak. Baiklah, sekian penjelasan database dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.